bikin acara lari itu sekaligus acara keluarga, Yeah. plus acara hiburan, liburan dan sebagainya. Gitu. Jadi badan kita itu sudah lagi tidak over demanding sama gula. Jadi dulu waktu awal COVID itu grup ini juga salah satu yang menganjurkan, ayo kita autofagi supaya kita bisa. Justru sebenarnya kalau pas nggak puasa itu kesempatan saya buat intake protein yang banyak. Olahraga sama olah jiwa itu sebetulnya paralel gitu. Jadi memang Tuhan itu menciptakan apa yang ada di raga ini sebetulnya sebagai sebuah model bagi sesuatu yang lebih kompleks di dalam gitu. Yeah. Halo sahabat OMB, obrolan Meja Bundar. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Ahmad Solahuddin, kembali Ahmad Solahuddin. Kita akan bahas angkatan 94, angkatan terkuat di dunia. Waduh, bahaya ini provokasi ya. Dan sebenarnya kita ingin belajar banyak di angkatan 94 ya, dari kesolidannya mereka ya dalam banyak hal. Ini 94 nih apa aja, Mat? Ya, 94 ITB ini selain lari yang banyak saya lihat ya, ada sosialnya juga dan ada juga yang internal ya, rame-rame nongkrong juga ada ya. Nah, ini 94 ini anak nongkrong. Tapi kita balik ke ITB-nya dulu, kenapa dia begitu ini? Apakah peristiwa 98 atau apa kan? Angkatan 94 ini dia peaknya 98, dia angkatan paling tua di ITB kan ya? Iya. Nah, jadi silakan. Memang 94 ini masuk ITB ini dalam situasi masih Orde Baru ya. Orde Baru. Jadi lulus reformasi gitu ya. Lulus reformasi. Terus pas masuk juga seniornya juga gayanya orba juga. Iya. Kakak pembinanya orba ya. Kakak pembinanya orba juga. Jadi masih ada penindasan lah gitu. Cuman memang waktu itu OSKM 94 itu luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Mungkin saya melihat beberapa OSKM setelahnya itu juga cukup baik ya. Cukup baik untuk membuat angkatan tuh guyup gitu. Jadi OSKM yang kita dicampur lintas jurusan gitu ya. Oh, dicampur dulu ya? Campur. Dibikin tim masing-masing tim tuh. Sama kakak pembinanya ketemu berapa dulu tuh? Panitianya? Dulu itu kalau nggak salah ketua Danlap itu kan Poltak ya. Oh, Poltak ya. Poltak 92 Poltak ya. juga keren ya. Keren. Wah, itu kita benar-benar Kopassus gayanya ya. Kopassus banget. Itu Bang Poltak tuh ya. Terus kemudian kita betul-betul bisa kumpul lintas angkatan tuh memang satu adalah SKM. Terus yang kedua itu adalah P4 gitu ya. Itu yang biasanya membuat kita guyup gitu ya. Dan di rentang itu kan juga topik-topik sosial kan besar ya. Di mana waktu itu memang di fase-fase akhir Pak Harto tuh yang ada aja topik yang biasa diangkat secara politik oleh mahasiswa ya. Itu dan ya akhirnya sampai menemukan titik itunya di fase reformasi ya. Saat itu mungkin sebagian udah ada yang lulus kerja, sebagian juga masih di kampus gitu kan. Jadinya ya baik dia kadang-kadang ikut di kegiatan aksi merencanakan dan penelitian, atau minimal dia ikut aksi gitu ya. Sebagai bentuk keprihatinan kita yang. Kalau kepanitiaan yang bikin dia guyup apa nih? Tentunya pernah jadi panitia OSKM juga kan? Iya betul. Ya waktu itu kan juga memang di Syukurinya tuh ada banyak kegiatan ya, PLK, terus kemudian ada TPB Fair dan lain-lain. Itu yang memang kegiatan-kegiatan itu yang membuat kita terus berinteraksi dalam lingkaran yang luas gitu ya, lintas jurusan. Jadi setidaknya kita nggak berkumpul sama teman sejurusan aja gitu. Saya merasa
cukup banyak saya kenal teman-teman lintas jurusan gitu ya. Di saat saya di ITB gitu, karena memang kegiatan-kegiatan itu yang menyatukan unit kegiatan. Saya bisa ikut beberapa unit sekaligus gitu ya. Terus kegiatan-kegiatan di lapang basket dan lain-lain lah gitu ya. Termasuk ya waktu saya sama Meldi di ospek di PSIK dulu ya. Itu tuh fenomenal ya, fenomenal ya. Ini ya di setrum ya. Setrum pura-pura ya. Diculik juga ya. Penculikan kurang ajar. John Martono yang nyulik ya. Itu benar-benar kayak Intel betul ya. Dengan siapa ininya si Ita, aduh Pak siapa lupa saya namanya. Iya. Itu direkam bagus oleh Didik Fotunadi di novelnya ya, Revolusi dalam Secangkir Kopi. Itu dan tidak bocor ya. Saya pikir itu bocor gitu, enggak ya. Jadi betul-betul kalian 94 ini percaya itu ada gitu ya. Iya betul. Skenario luar biasa lah. Gitu. Tapi berikutnya dipakai 95 bocor itu. Oh gitu ya? Yang waktu di Lembang itu. Karena ketahuan ini kayaknya mahasiswa ITB. Iya dulu waktu zaman kita mungkin karena mengambil senior-senior yang mungkin memang jarang kelihatan ya. Jadi betul-betul inilah gitu ya. Ya jarang kelihatan. Jadi pas 95 tuh bocor karena ada Teguh Mulya ya. Gede ya. Gede itu anak 95 kenal. Mukanya juga muka ini ya, Intel kan mukanya. Tapi mereka kenal, aduh bocor ini. Gagal tuh 95. Gagal ya. Tapi sebenarnya ini setting semua adalah atas saran sutradara Dodi ya. Dodi Fisika ya, Dodi 90. Itu, main ini ya. Ini Dodi ini. Nah saya kira itu banyak riak-riak kecil di tahun itu yang bikin rame. Keseruan. Keseruannya ada gitu ya. Dan baik keseruan pematangan 98 ini kan banyak sekali tuh macam-macam gitu ya yang bikin dia guyupnya ada. Nah setelah lulus apa nih yang sering dilakukan? Setelah lulus tuh memang biasa vakum lama ya. Mungkin sama seperti yang tadi saya sempat ceritakan di ITB Marathon. Kenapa adik-adik yang baru lulus tuh tidak sesolid yang mungkin 10 tahun atau 20 tahun di atasnya gitu ya. Karena mungkin mereka masih mulai di pekerjaan mereka atau di usaha mereka di bawah gitu ya, sehingga fighting dengan ininya begitu ya. Begitu mereka udah mulai middle management gitu kan, biasanya udah punya banyak waktu buat kumpul, lobby dan itu mulai kumpul tahun? Rasanya sih mungkin di 2010-an gitu ya. Itu sudah mulai ya? Itu sudah mulai. Itu sudah sudah mulai ada beberapa pertemuan-pertemuan 94 di daerah Kuningan, di mana begitu ya. Jakarta lah ya. Jakarta. Banyak sih di Jakarta memang kita kumpul, bikin planning seperti apa begitu ya. Dulu pernah mau bikin reuni itu di tahun 2014 tapi batal waktu itu karena memang reuni kita tuh selalu mepet dengan pemilu ya. Jadi selalu di tahun pemilu. Jadi pas dulu. Oh iya ya. Ini orang manusia politik nih ya. Iya. Dia ada reformasi, ada pemilu. Betul. Makanya di 2019 itu kita berhasil karena memang di plan setelah pemilu dan juga tadi kegiatan-kegiatan di ITB Ultramarathon yang dan beberapa aktivitas kita yang olahraga ini sangat membantu. Iya. Kegiatan sosial apa, Mat, yang 94 ini? Jadi sebetulnya memang mulanya itu kan pada saat awal-awal dulu kita bikin grup gitu ya. Pernah bikin di WAG, sempat dulu di BB rasanya juga waktu masih zaman BB sempat bikin ya. Sebenarnya zaman WhatsApp kita bikin WAG, terus kemudian mungkin masih koordinasi biasa aja gitu ya. Kalaupun ada kedukaan kita saling berbagi dan sebagainya gitu ya. Nah memang peaknya itulah ketika mulai ITB Ultramarathon ini gitu ya. Kita, terkumpul teman-teman yang suka lari gitu. Ternyata lumayan banyak gitu yang kemudian suka lari dan orang yang tertarik yang nggak bisa lari tapi jadi pengen lari gitu ya. Nah itu makin nambah. Makin nambah ratusan gitu ya. Waktu itu juga 2017 itu kita mulai mencoba merekrut banyak pelari gitu ya dan syukurnya banyak gitu dan akhirnya grup lari kita tuh lebih aktif dari grup
WAG ITB 94 aslinya. Dan saya kira itu memang terjadi di semua angkatan. Di semua angkatan ataupun di semua komunitas jurusan itu biasanya komunitas lari itu justru lebih aktif gitu. Ngomongin apa aja, baik dari mulai obrolan lari sampai akhirnya ke yang fun-fun gitu ya. Nah ini yang jadi motor penggerak untuk akhirnya di 2019 kita bisa bikin kepanitiaan yang solid untuk reuni 25 tahun. Iya. Apa reuni 25 tahunnya apa nih yang menarik yang mau diceritakan nih, Mat? Iya, jadi 2019 acara di ITB. Di ITB ya. Oke. Di ITB kita bikin beberapa baik sosialnya ada, terus kemudian kita kumpul di ITB bikin juga karena cukup banyak yang hadir gitu ya. Iya. Kita pakai baju yang sama, kita bikin huruf 94 lapang basket di drone dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian juga kita bikin event-event lari juga. Jadi kita juga semakin banyak mereka pelari, kita bikin lari paginya kemana gitu ya. Dan itu diketahui juga ada. Gitu ya. Yang internnya 94 sendiri gitu. 94 sendiri. 94 sendiri. Kita bikin acara seperti itu sehingga menambah jumlah orang yang tertarik gitu. Jadi orang-orang yang lihat, loh ternyata kok seru ya ini teman-teman yang grup lari nih gitu ya. Yang di NTT apa tuh? Apa yang pernah? Oke. Baik, jadi dari sana kita terus bikin divisi-divisi lah gitu ya. Oh, dibagi organisasi jadinya? Bukan, maksudnya gini. Kayak lari terus kemudian ada yang koordinator. Ada yang bikin WAG khusus yang lari trail gitu ya. Jadi teman-teman yang senang lari trail bareng biar nggak mengganggu grup besar gitu ya. Bikin dulu Cancan, Denny dan lain-lain tuh bikin bara gajul ya. Jadi bara ganya 94 ya, jul. Jadi buat teman-teman yang suka nge-trail. Karena Ganesanya 94 bisa masuk ya, apapun ya. Iya, 94 itu bisa kemana-mana lah gitu ya. Nah, bikin itu kita ikut berbagai event lari. Kadang-kadang kita camping bareng waktu itu di Sukabumi ya? Di Sukabumi. Saya tahu nih informasinya semua. Betul. Di situ gunung kita kompak sama keluarga, kita sewa banyak tenda gitu ya. Terus kemudian kita ikut event lari trailnya, termasuk keluarga juga ada yang sana. Flying Fox dan sebagainya. Ya kita berangkat ada yang pakai mobil, ada yang pakai kereta ke Sukabumi, nyewa angkot sampai macam-macam. Seru lah gitu ya. Kita bikin acara lari itu sekaligus acara keluarga, plus acara hiburan, liburan dan sebagainya gitu. Itu menyenangkan sekali gitu ya. Nah terus kemudian dari sana juga kemana-mana ada yang mulai bikin Ganesha Tri gitu ya, jadi triathlon. Jadi kita mengencourage teman-teman kita, ayo lo kan udah lari, gimana kalau kita triathlon? Gitu kan. Gue gak punya sepeda ya, pinjemin deh gitu ya. Ayo kita renang gitu ya, udah. Di sana kita sharing session gitu ya. Dan biasanya kita memanfaatkan eventnya Triathlon Buddies untuk yang hari ini sedang berjalan nih kalau nggak salah tanggal 18 nih. Ini ada event yang tahunan anniversary-nya Triathlon Buddies tuh mereka bikin acara mini triathlon. Nah itu biasanya kita ikutan. Begitu udah ikut mini triathlon biasanya habis itu udah ngacer gak karuan, ikut event ini barengan. Macam-macam gitu ya. Iya. Jadi kita dulu ikut kalau nggak salah Belitung atau Bangka. Saya lupa, atau Bengkulu Triathlon gitu, saya lupa. Rame-rame dan seru, senang banget gitu ya. Habis itu ikut acara Palembang Triathlon, apalagi udah jadinya kita itu yang tri terus yang goes juga kadang sama, bikin Ganesha goes gitu ya. Kita bikin rute Bocimilup lah, kemana ke Hambalang kemana gitu ya. Itu bikin bikin event-event yang buat kita sendiri atau kita ikut event orang lain. Ya. Sampai ya tadi karena akhirnya juga banyak teman-teman yang ikut kayak Cancan, Chandra gitu ya, dan beberapa teman-teman lain tuh suka ikut charity run gitu ya. Atau hal-hal lainnya gitu ya, yang charity akhirnya kita bikin Ganesha berbagi gitu ya. Sebetulnya banyak di sana tuh kayak Cancan, Rara itu Ketut gitu, itu banyak di sana, Buyung gitu ya. Itu banyak bantu di sana. Saya sendiri sebenarnya agak kurang terlibat begitu ya. Jadi mungkin nanti mereka juga. Itu yang NTT ya, saya belum cerita nih yang. Iya, jadi ada ada charity run di NTT. NTT, lari jaraknya sekitar 50-an sekian kilo kalau nggak salah ya itu. Itu untuk air bersih gitu ya. Jadi kayak misalnya teman kita Chandra dia lari di sana, terus kemudian yang menggalang dana bukan cuma dia aja gitu. Jadi
teman-teman Ganesha mendorong kemana-mana gitu ya, menggalang dana, terus kemudian itu kita titipkan lewat Chandra untuk menjadi donasi kita ke NTT buat NTT ya. air bersih. Nah itu bersama komunitas di sana gitu ya. Itu seperti itu Mel. Jadi contoh-contohnya lah ya beberapa kegiatan sosial yang bisa kita dukung begitu. Ya, ya. Dan saya kira kalau angkatan 94 kumpul tuh kayak lulusan Akmil badannya. Ya. Ini kayak taruna saya lihat. Saya juga ketemu beberapa Cacan, tegap, Rara gitu-gitu ya. Rara polwan gitu. Rara udah kayak polwan sekarang kan? Rara udah kayak polwan. Wah, ini seru nih ya. Nah, itu juga menarik. Saya kadang-kadang sering godain Rara karena saya foto dia pada saat ITB Ultramarathon 2017. Ya. Dia masih tim support. Oke. Belum lari, belum dia belum lari nih, belum lari ya. 2017 tuh dia masih jadi tim support. Jadi dia tim Hore nih. Tim Hore dia sama Buyung, sama saya tuh di mobilnya dia gitu ngedampingin tim kita kemana-mana. Dia belum lari. Dan postur dia tuh masih yang kayak masih gemuk lah. Kayak kuliah. Nah, begitu setahun kemudian ya sudah berubah total. Berubah total gitu ya. Jadi, before afternya kelihatan sekali lah. Bahkan dia juga udah triathlon, ikut half Ironman dan sebagainya, gitu, ikut maraton. Jadi Audax waktu itu di Bali itu 400 dia ikut. Jadi memang transformasinya luar biasa lah gitu. Luar biasa. Ada tadi poin penting Mat ya, yang cerita intermittent nih, cerita dong Mat. Buat literasi teman-teman semua ya. Ya jadi ini menarik. Saya juga suka berbagi sama teman-teman tentang sebetulnya yang teman-teman kadang-kadang teman-teman tuh lihat orang lain olahraga tuh pengen ikut olahraga buat sehat. Iya. Cuman kalau kita tidak membekali dengan pemahaman yang cukup mature dari sport science tentang bagaimana olahraga itu berdampak ke kesehatan, kadang-kadang kita jadi meningkatkan fitness level tapi belum tentu healthiness gitu ya. Jadi salah satu sport scientist yang menjadi panduan para atlet endurance sport yang berhasil itu ada namanya Phil Mafton. Itu dia dalam topiknya itu ada yang menjelaskan tentang fit but unhealthy gitu ya. Kuat lari ini tapi tidak sehat gitu tidak sehat. Jadi badan yang fit tapi tidak sehat itu seperti apa sih? Ternyata kalau kita sering berlatih dengan tensi yang tinggi, berat gitu ya. Badan tuh ternyata dalam RPM yang tinggi terus gitu itu lebih banyak menggunakan gula ketimbang lemak. Oh iya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau RPM kita tuh tinggi terus gitu ya. Itu ibarat heart rate-nya tinggi gitu ya. Itu sebetulnya komposisi badan menggunakan gula itu semakin besar. Oke. Makanya orang kalau lari makin kencang tuh lebih cepat lemas dan lebih cepat lapar. Dibanding orang lari santai. Nah, ini konsep yang kemudian dia coba kembangkan gitu ya. Jadi dia menggambarkan yang namanya minimum aerobic function. Itu MAF ini gitu ya. Itu dia berusaha dia kasih beberapa formula tapi sederhananya adalah berdarah kita seringnya itu ya 80% itu dari total lari kita seminggu misalnya gitu ya. Itu di heart rate 180 dikurangi usia kita. Maksimal segitu. Bukan minimal ya, maksimal. Maksimal. Terus kedua, kalau bisa kita lari dalam tempo 8 sampai 12 jam dari makan terakhir gitu ya. Kenapa demikian? Ketika kita berlari di intensitas rendah, praktis badan akan lebih proporsi menggunakan lemak lebih banyak ketimbang terpacu menggunakan gula. Gitu ya. Terus yang kedua, dengan kita makannya dijaga gitu ya, 8 sampai 12 jam sebelumnya kita nggak makan, kita lari dalam keadaan perut kosong, istilahnya semi fasting run gitu ya. Itu gula darah kita rendah. Ketika gula darah kita rendah, kita dipaksa melakukan exercise yang low gitu ya, maka badannya akan semakin belajar menggunakan lemak. Nah, kalau buat para atlet lomba itu badan mereka yang sangat adaptif terhadap lemak itu kunci untuk bisa menang lari di endurance sport yang jauh-jauh. Karena kan nggak mungkin kita
mengandalkan gula. Asupan. Ya karena kadar gula di badan kita tuh kapasitas itu kecil gitu ya. Ya. Kalau kita hanya mengandalkan itu akan tekor terus gitu ya. Sedangkan lemak itu kan sangat-sangat berlimpah di badan kita. Orang yang kurus kayak saya misalnya gitu, itu sebenarnya lemaknya ini bisa tahan berhari-hari gitu ya. Kalau misalnya itu kita bisa pakai. Jadi konsepnya adalah gimana kita menggunakan lemak sebagai major atau dominant source of energy gitu ya, ketimbang menggunakan gula. Nah itu yang dilatih terus-menerus dengan konsep tadi. Jadi akhirnya ini yang saya alami sendiri ya. Dulu saya tuh sebelum kan saya mulai lari itu 2015 ya. Saya pokoknya lari hajar. Ya memang fitness level naik ya. Saya makin kencang gitu ya. Tapi saya tuh setiap bulan puasa sakit nih. Bukan. Setiap bulan puasa meskipun udah sahur banyak, nasi banyak gitu ya. Minum gula dan sebagainya. Karena cara pikirnya banyak nih untuk nanti gitu untuk ya. Untuk nabung. Ya. Tapi kan sebetulnya tetap ketika kita makan banyak karbohidrat kan dia di-convert jadi lemak gitu. Iya. Tetap disisakan yang jumlah tertentu karena kalau enggak kan bahaya buat tubuh. Gula itu bahaya buat tubuh. Jadi yang kadar gula yang ada tetap segitu-segitu aja begitu ya. Begitu udah mulai siang, saya tuh udah mulai pening tuh karena karena tubuh saya pakai gula terus gitu terbiasa pakai gula ya. Cepat turunnya. Kadar gula tuh cepat dipakai. Otak tuh pasti butuh gula. Ya. Nah udah saya kalau udah bulan puasa udah siang tuh udah kayak orang bodoh. Betul sekali. Pokoknya kalau bisa jangan rapat deh. Jangan mikir deh. Jangan mikir deh. Pokoknya kalau kayak nyantai atau yang lain-lain lah gitu ya. Jangan suruh bikin presentasi, suruh diskusi berat, atau apalagi suruh paparan gitu ya. Bisa cengok gitu ya. Cengok dia. Nah, itu pengalaman saya di 2015, 2016, 2017. Nah di 2012 saya kebetulan diajarin konsep ini sama coach Haider Akbar TL99. Dia cerita tentang topik ini gitu. Terus saya pelajari, saya coba, dan ternyata dampaknya luar biasa gitu. Saya juga terbiasa, akhirnya juga melatih karena saya harus lari sebagian besar dalam kondisi perut kosong. Kalau puasa pun saya sengaja nggak makan nasi. Gitu. Iya. Karena kalau saya makan nasi di jam 4 pagi gitu ya, artinya kan jadi banyak gula saya gitu, banyak cadangan gula. Nah saya saya minum air putih aja, terus pagi harinya saya lari gitu ya, 5-10 kilo masih oke lah. Masih oke. Dan itu dampaknya luar biasa. Jadi saya nggak mudah lapar gitu. Saya nggak mudah lapar. Terus kemudian saya tuh fresh selama puasa itu, meskipun saya pagi itu cuman minum air putih, udah gitu lari pagi 10 kilo gitu ya, atau sepedaan atau apa, sampai sore itu saya nggak ngeheng gitu ya, karena otak kekurangan gula itu. Itu yang tadi yang healthiness tadi. Jadi badan kita itu sudah lagi tidak over demanding sama gula. Jadi si tubuh terlatih menggunakan membakar lemak ya. Gitu. Dan kemudian juga kita tidak butuh asupan gula banyak-banyak. Saya sangat mengurangi gula sekarang. Jadi kalau bisa makan tuh karbohidrat yang kompleks seperti buah-buahan gitu ya. Mungkin Rike sama Mas Adre udah banyak cerita. Oke. Mas Adre, tapi prakteknya seperti itu. Ya. Nah, kita cerita siklus harian, Mat. Nah, makannya jam berapa, nanti apa, lari. Oke. Saya tuh juga karena juga di alumni ITB ini ada satu lagi komunitas baru nih, namanya komunitas autofagi. Wah, seru ini sebetulnya. Ini ITB inovasi-inovasi yang tidak jelas Mas. Kadang-kadang bikin teori-teori sendiri nih. Ada teorinya benar. Mungkin nanti bisa invite Mas Bambang Joko Raharjo ya. Beliau Elektro 86 kalau nggak salah. Elektro 86. Nah, beliau tuh dari obat-obatan itu 10-15 obat sebulan gitu ya, mungkin menghabiskan belasan juta gitu ya. Sampai akhirnya dia betul-betul pas semua obat itu. Salah satunya dengan autofagi tadi, dengan latihan olahraga yang terukur, gitu. Kemudian berjemur di matahari dan pengaturan. Tapi konsepnya begini, mungkin detailnya nanti bisa ditanyakan sama teman-teman di sana. Tapi teman-teman autofagi ini menggunakan salah satu penelitian dari pemenang Nobel gitu ya, bahwa ketika badan itu tidak terekspos gula gitu ya, karbo gitu ya, dalam waktu yang sekitar minimal 18 jam gitu ya. Itu kan
lapar tuh sel-sel tuh ya. Yeah. Nah sel-sel tuh akan mulai memakan badannya akan memakan sel-sel dan partikel-partikel tubuh yang tidak berguna. Oke. Jadi itu dimakan dan akan terjadi recovery lagi kan gitu ya. Termasuk virus-virus. Jadi dulu waktu awal COVID itu grup ini juga salah satu yang menganjurkan ayo kita autofagi supaya kita bisa memakan virus COVID yang secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh kita. Yeah. Nah ini akhirnya dipadukan dengan tadi resep bahwa kita olahraga itu sifatnya 80% itu harus low intensity dengan low glucose level gitu. Jadi saya pun sering memadukan itu gitu. Jadi terus yang siklus hariannya gimana nih, Mat? Iya, jadi mungkin lebih tepatnya siklus mingguan ya. Siklus mingguan, oke. Karena saya tetap ingin melakukan autofagi ini, nah saya sekalikan sama puasa. Oke. Misalnya saya puasa hari Senin Kamis gitu atau mungkin ada tambahan satu lagi. Nah, saya pakai itu. Jadi misalnya saya malam sebelumnya saya jam 6 sore, jam 7 sore makan gitu ya. Udah gitu stop. Stop. Pagi menjelang sahur tuh saya air putih. Iya. Air putih aja, mungkin kadang-kadang saya kasih vitamin kayak CDR dan sejenisnya. Udah gitu paginya saya lari. Iya. Lari atau sepeda atau apa selama setengah jam sampai 1 jam. Perhitungan saya sampai 1,5 jam pun masih aman sebenarnya kalau low intensity sepengalaman saya. Dari sana biasanya saya di sahur tuh minum itu bisa sampai 1,5 liter gitu ya. Jadi minum yang banyak. Nah nanti paling bagus sebelum pipis pertama gitu. Jadi biasanya kalau adzan subuh tuh langsung sholat gitu ya. Nah biasanya setengah jam setelah itu tuh udah mulai pipis terus tuh kalau misalnya kita nggak pakai buat olahraga. Nah, daripada kita habis buat pipis, kita pakai buat olahraga. Jadi itu di-convert buat keringat, tapi setelah olahraga tuh cadangan air di kita masih banyak sampai sore. Oke, gitu ya. di si air yang 1,5 liter tadi dipakai untuk olahraga. Dipakai buat lari, padahal mungkin pakai katakanlah misalnya 700 cc gitu ya. 500 cc, sisanya kan masih banyak. Masih banyak buat sampai sore gitu ya. Sampai nanti buka. Nah, jadi begitu saya kebetulan autofaginya nggak terlalu kayak teman-teman autofagi di sana yang bisa sampai 3 hari. 3 hari. Bisa sampai 3 hari. Jadi nanti kita undang nih ya teman-teman autofagi ya. Teman-teman autofagi ya. Saya kira luar biasa lah itu kalau tips-tips mereka untuk karena itu juga pendekatannya juga ada ketofastosis juga gitu ya. Saya sendiri bukan orang yang pure ketofastosis gitu ya. Tapi saya berusaha agar pola hidup saya itu badan saya tetap memasuki ketofastosis yang sangat dominan menggunakan lemak gitu ya. Tapi tetap pola makan saya balance lah gitu ya. Artinya masih ada karbonya, saya masih makan buah-buahan, saya masih makan sayur-sayuran gitu ya. Dan meminumkan gula gitu. Nah itu yang saya lakukan pada saat fase-fase puasa gitu ya. Nah kalau pada saat nggak puasa ya saya tetap malam stop makan jam 8 gitu ya kalau bisa ya. Jangan makan ini lagi, pagi pas exercise perut kosong gitu. Kosong ya. Baru saya makan jam 12. Iya makan sih habis itu. Oh habis olahraga. Iya. Justru sebenarnya kalau pas nggak puasa itu kesempatan saya buat intake protein yang banyak. Oke. Karena sebetulnya secara teori itu 15 menit sampai 30 menit setelah olahraga itu golden period untuk melakukan recovery yang bagus dengan protein. Ya. Jadi bagusnya memang setelah kita olahraga itu intake. Nah cuman kan kalau puasa kan susah ya. Solusinya adalah kalau mau puasanya larinya sebelum buka. Jadi pas buka sekaligus langsung intake protein. Cuman situasi itu sulit saya bisa jalankan bukan karena pagi nggak makan gitu terus kemudian sore lari enggak, tapi karena kerja gitu ya. Kalau mau kayak gitu kita harus jam 5 udah standby nih buat lari, buat buka puasa jam 6 gitu. Baru intake protein itu buat saya susah gitu. Jadi akhirnya saya geser tetap ke pagi. Tapi ya sorry buka. Tapi pas pada saat tidak puasa ya itu saya sebelum berangkat tuh udah pesan sama Bi, tolong bikinin telur matang 2. Ini apa? Jadi begitu selesai langsung tuh masuk semua gitu ya. Dan badan recovery. Enggak hanya recovery, kadang makannya nikmat.
Makan nikmat. Ya kan? Gitu. Jadi yang kerasa gitu bahwa enaknya sebuah makanan gitu ya. Betul. Nah, jadi kerasa. Memang siklus harian gitu, Mel. Ya. Dan kemudian apalagi siklus hariannya itu? Oke. Kalau harian seperti itu ya, saya makan mengurangi yang karbo yang simple gitu. Saya udah mulai meninggalkan nasi putih, di rumah pakai nasi hitam. Terus berbagai source protein yang sehat saya coba kumpulkan. Lemak-lemak sehat kayak misalnya virgin olive oil, ikan, terus kemudian VCO. Virgin olive oil pakai. Nah, jadi biasanya saya combine juga habis makan saya minum itu gitu ya, ataupun VCO gitu ya. Terus biji-bijian yang sehat kayak almond dan sebagainya gitu ya. Terus chia seed dan sebagainya itu saya juga combine lah gitu ya supaya kualitas dari asupan saya bagus gitu ya. Yeah. Nah biasanya kalau di hari-hari biasa saya melakukan aktivitas kalau nggak renang, sepeda lari gitu ya. Saya mulai agak jarang renang karena mungkin keterbatasan waktu ya untuk ke kolam dan sebagainya. Iya, renang tuh tidak semudah yang inilah gitu ya. Kadang-kadang bikin ribet gitu. Betul, mau kerja terus kemudian kalau mau renang tuh harus komit banget gitu. Pokoknya setengah 6 berangkat, cuman udah di kolam gitu ya. Mungkin rebutan sama yang pagi-pagi gitu kan. Habis itu selesai basah harus balik lagi gitu ya. Itu memang extra effort itu kadang-kadang membuat saya susah. Jadi unloadingnya itu masalah. Kalau lari itu saya tinggal pakai sepatu keluar rumah udah selesai gitu ya. Sepedaan pun juga saya bisa di dalam rumah gitu ya. Nah weekend saya biasa pakai buat yang long distance. Saya bisa kalau enggak saya half marathon sama teman-teman kalau ada gitu ya, atau saya sepedahan sama teman-teman yang juga suka sepeda lama gitu ya. Bisa jadi mungkin range jarak sekitar 100 kilo sampai 200 kilo gitu ya. Itu yang ya pasti sambil happy ya, sambil cari udara segar, cari pemandangan indah dan sebagainya gitu. Ya itu sih biasanya siklus mingguan sama siklus harian seperti itu. Ini kan olahraga tadi ya, dan juga supaya bugar ya. Iya. Olah batin artinya asupan jiwa, Mat. Iya. Pengajian gimana? Aku pengen tahu juga. Iya. Ya saya memang mempelajari bahwa olahraga sama olah jiwa itu sebetulnya paralel gitu ya. Jadi memang Tuhan itu menciptakan apa yang ada di raga ini sebetulnya sebagai sebuah model bagi sesuatu yang lebih kompleks di dalam gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya kita misalnya berlatih di tanjakan, di lomba gitu ya. Itu sebetulnya supaya kita makin kuat begitu ya. Itu juga terjadi di dalam diri gitu. Dalam diri ya. Jadi misalnya kalau kita butuh air, butuh istirahat gitu ya. Contohnya gini, ada orang-orang yang latihan olahraga kebanyakan terus kemudian akhirnya injury. Kenapa? Waktu recovery-nya nggak cukup gitu. Jadi dia habis latihan ngedrop, belum recovery lagi, udah disikat lagi latihan gitu kan, akhirnya injury. Nah, yang bagus itu kan polanya begini, latihan, ngedrop, dikasih waktu bentar, biar naik ke atas, nah kan jadi kan gitu ya. Sama di olah batin juga sama. Kalau buat saya, bagaimana kita merenungi, bertafakur tentang hidup dan perjalanan kita itu recovery-nya. Recovery aspek dari batin. Di asupan rohani nih. Iya, jadi misalnya kita mendapatkan ujian berat begitu ya dengan persoalan-persoalan di kantor, persoalan di berbagai hal. Semakin kita tinggi kan pasti persoalan makin banyak. Iya. Nah, tapi bagaimana sebenarnya kita bisa mencerna gitu ya. Kan ujian-ujian itu kan sebetulnya ibarat kita dilatih di tanjakan gitu ya. Kalau bahasa salah satu bahasa agama itu akobah gitu ya. Oke. Tingkat tanjakan gitu ya. Makanya banyak orang yang senang sepeda nanjakan ke puncak. Ini gitu analogi ini harus dipakai nih. Betul. Nah, dalam kehidupan spiritual ujian-ujian gitu ya, itu ujian di kehidupan sebenarnya bagian dari tanjakan kan ya. Apakah kita akan bisa tanjakan yang panjangnya sekian gitu ya, dan terus makin bisa nanjak atau ngedrop gitu ya. Nah, orang-orang yang bisa terus tanjak itu kan artinya dia kan harus bisa
Abis itu recovery kan, abis diuji berat, dia lulus, harus bisa recovery supaya dia lebih tinggi lagi. Kan, lebih tinggi lagi ya. Nah itu bagaimana kita bisa bukan cuma sekedar menjalani ini apa adanya aja gitu. Pokoknya cuman gue jalanin deh gitu ya. Tapi ya kita harus bisa lebih dalam mentafakuri agar jiwa kita recover dari ujian-ujian yang berat itu, sehingga kita bisa punya view yang lebih luas, punya pemikiran yang lebih kompleks ketika lebih abstrak ya. Lebih abstrak. Gitu. Sehingga ketika dia mendapatkan hajaran yang lebih kompleks lagi, ya kita lebih sanggup menghadapinya. Kalau enggak kan kita hajar itu lagi, jatuh lagi, hajar itu jatuh lagi. Jadi nggak ada peningkatan kapasitas jiwa kita gitu menghadapi problem kehidupan, menghadapi berbagai. Nggak punya pegangan jadinya pas jatuh ya. Ya, pegangan tuh hal lain lagi nanti. Yang lain nanti. Okay. Ya kayak misalnya ketika kita olahraga kan kita juga punya knowledge sport science gitu ya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Saya boleh nggak makan gula. Kalau badan saya gini, saya boleh nggak makan jeroan. Saya boleh nggak misalnya baru bisa lari 10 kilo terus lari 42 kilo. Itu kan sport science. Nanti kan kalau di alam batin ini punya juga nih tatanan-tatanannya yang kalau misalnya itu bisa kita jalani dengan baik, kita safe gitu ya. Tapi kalau misalnya itu dilanggar, ya mungkin kita akan mengalami banyak problem gitu. Sama halnya dengan di alam raga. Ketika misalnya belum saatnya kita lari maraton gitu ya, udah maksakan diri daftar maraton. Sama aja kayak kita cari masalah kan. Kita cari masalah kehidupan, baru sanggupnya jadi problem manager, terus pengen gaya-gaya ngambil tugas direktur gitu. Dia kira direktur cuma sebuah titel gitu. Padahal itu sebuah kompleksitas tanggung jawab gitu ya, sebuah pemahaman sekian banyak kompetensi yang harus dimiliki. Horizonnya lebih luas kan? Ya, ininya lebih luas. Sama di jiwa pun saya yakini sama Mel gitu ya. Jiwa kita tuh berkembang dari mulai anak-anak sampai dewasa gitu ya. Kita harus membangun kompetensi di dalam jiwa kita gitu ya, sehingga kita betul-betul punya keluasan dan kompleksitas yang betul-betul semakin advance gitu untuk menghadapi berbagai tugas yang akan kita jalani kan gitu. Iya. Ini obrolan kayak gini ada nggak di 94 Mat? WA grup 94 nih? Ada pasti ya? Ya ada. Kan ada aja yang nyeleneh kan? Ya kalau misalnya kan kadang-kadang obrolan tuh kan kayak angin bertiup. Sekarang tiba-tiba ngomongin bola gitu apa, nanti tiba-tiba ngomongin spiritualitas ya kita ada masuk ya? mana aja lah gitu ada ya. Nih pencarian kayak gini menarik ya bagi teman-teman ITB. Dan saya melihat nggak hanya 94, teman ITB itu punya kegelisahan yang aneh-aneh. Betul. Ya dia mencari sendiri, mencoba sendiri gitu kan. Terus kadang-kadang gagal, dicoba lagi ya. Gitunya keingin tahunya tinggi banget. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi memang sangat senang sebenarnya berbagi dengan teman-teman dalam ITB karena memang tadi rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba. Dan kalaupun gagal dia masih mau nyoba lagi gitu. dengan formula yang agak berbeda dan dia bisa cerita gitu ya. Dia bisa cerita dan di komunitas yang guyup tadi biasanya obrolan itu lebih cair gitu karena kita nggak pakai prasangka gitu ya. Ketika orang cerita dengan view dia, selama itu bukan kayak tadi yang politik yang sifatnya yang sangat judgmental lah gitu ya. Kita tuh jadi belajar tanpa menjudge gitu ya. Kita pengen tahu dulu, pada orang gitu ya. Nanti kita coba bicara dari kerangka kita seperti apa, kita compare gitu ya. Ya ntar masing-masing bisa punya kesimpulan sendiri gitu, mana framework yang kira-kira memang lebih match buat dia gitu. Oke, baik Mat, terima kasih ya berbagi dengan cerita kita dengan ITB ya, ITB 94 terkuat di muka bumi ini. Telah bercerita banyak tentang keseharian dan keguyupan dan senda gurau ya, kebahagiaan yang ada di ITB angkatan 94 ya. Dan sangat insight bagi kawan-kawan semua. Tadi juga ada bahas masalah rohani ya, yang fisikal juga ada dan menarik. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, inilah Hamad Salahuddin Zulfa, ITB angkatan 94. Terima kasih.